Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mempelajari tentang pasak atau key pada elemen mesin, pengertian, fungsi, klasifikasi, dan jenis pasak. Apa itu pengertian pasak? Dalam suatu mekanisme mesin, key atau pasak yang sering dikenal dengan pasak adalah bagian atau komponen dari mesin atau alat yang digunakan untuk menghubungkan atau mengunci komponen elemen mesin yang berputar. Misalnya seperti pada poros dan memungkinkan terjadinya torsi, sehingga poros yang terhubung akan memiliki torsi atau putaran yang sama dengan komponen penggerak. Pasak adalah elemen pengikat sementara dan dapat dilakukan pembongkaran tanpa merusak komponen utama yang terhubung. Pasak akan memiliki ketentuan pada kedua poros dan elemen mesin yang perlu dihubungkan atau disebut dengan keyway. Fungsi pasak pada mesin. Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan, secara umum pasak memiliki fungsi satu mentransmisikan torsi ke penghubung maupun sebaliknya. Dua, mencegah gerakan relatif yang terjadi antara poros dengan elemen mesin yang disatukan. Klasifikasi dan jenis pasak pada elemen mesin. Terdapat beberapa jenis pasak yang umumnya digunakan untuk mengikat atau menghubungkan komponen. Jenis tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan serta aplikasi pada pasak tersebut. Berikut ini merupakan jenis-jenis pasak pada elemen mesin. 1. Sangke, pasak benam. Sangke atau yang sering dikenal dengan pasak benam adalah pasak dengan setengah bagian yang terdapat pada poros dan setengah bagian lainnya pada hub. Terdapat beberapa jenis pasak yang digolongkan ke dalam jenis pasak benam, yaitu A. Pasak benam persegi panjang atau rectangular sangke. Rectangular sangke, pasak benam persegi panjang memiliki penampang persegi panjang dengan dimensi W dan lebar H. Ukuran pasak akan disesuaikan dengan diameter poros atau D atau diameter pada lubang hub. Berikut ini merupakan persamaan untuk menentukan dimensi pada pasak benam persegi panjang rectangular sangke. W sama dengan D per 4. H sama dengan 2 kali W dibagi 3 atau 2 per 3 W atau D per 6. Di mana lebar adalah W, H adalah tinggi pasak, D adalah diameter poros. Bisa dilihat pada gambar di samping H dan W dan diameter dari poros. Kemudian square sangke, pasak benam persegi memiliki penampakan berbentuk persegi atau square. Rumusnya adalah W sama dengan H sama dengan D per 4. Kemudian pasak benam paralel atau paralel sangke. Pasak benam ini adalah pasak benam persegi atau persegi panjang yang memiliki bentuk penampang seragam tanpa adanya sudut atau bagian runcing. Berbeda dengan pasak benam persegi atau persegi panjang yang memiliki bentuk menyudut atau runcing di sepanjang pasak. Kemudian ada pasak gib head key. Gib head key adalah jenis pasak persegi dengan tambahan kepala atau bagian yang menonjol pada ujung yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan bongkar pasang pada simply rectangular sangke with head to facilitate. Jadi bisa dilihat di gambarnya ada seperti bentuk kepala. Kemudian Peter sangke adalah jenis pasak paralel yang diikatkan pada satu bagian hub atau poros dengan bantuan skrup. Pada pasak jenis Peter sangke dapat mentransmisikan gerakan memutar. Selain itu dapat juga memungkinkan terjadinya gerakan aksial. Ya, bisa dilihat pada gambar di bawah. Kemudian pasak wood wrap, ya, wood wrap key.
Wood wrap terdiri dari sepotong cakram silindris dan keunggulan utamanya adalah dapat disesuaikan, dimiringkan di alur pasak atau kedudukan pasak key seat. Pasak benam jenis wood wrap umumnya digunakan pada konstruksi otomotif beberapa peralatan mesin tertentu. Ya, ini tidak ada air, dia datar saja. Bisa dilihat di sini pelana datar berarti datar. Sedangkan hollow dia akan berbentuk R, permukaan satunya berbentuk R, ada R. Kemudian tangan key, pasak tangan. Tangan key adalah pasak yang digunakan pada aplikasi dengan siklus kerja dan tugas yang berat. Pasak tangan terdiri dari sepasang kunci yang ditempatkan saling siku satu sama lain dan bersinggungan dengan permukaan poros atau arah tangan sial. Setiap pasak tangan yang terpasang akan menahan torsi hanya dalam satu arah saja. Kemudian round key. Round key adalah pasak bulat, adalah pasak yang berbentuk bulat memanjang dengan ukuran yang sesuai dengan lubang. Round key, pasak bulat ini ditempatkan di setengahnya bagian di poros dan setengahnya di bagian hub. Ya, di sini jenis pasak ini biasanya digunakan untuk drive berdaya rendah. Kemudian spliness, pasak alur. Ya, spliness, pasak alur adalah bagian integral dari pasak atau hub yang terpasang secara bersamaan. Spliness, pasak alur digunakan dalam aplikasi khusus seperti di mana membutuhkan torsi yang lebih besar dalam porsi daripada ukuran poros. Spliness, pasak alur ini umumnya digunakan untuk transmisi gigi geser pada mobil. Nah, dari semua jenis itu, hal yang perlu diperhatikan di sini untuk memilih pasak adalah satu, ukuran yang tepat, ya. Kedua, kekakuan, rigid of connection. Kemudian 3, kekuatan yang ditransmisikan, power to be transmitted. 4, pemilihan jenis material selection. Kemudian cost. Nah, dalam kenapa pasak ini nantinya dibuat harus lebih lunak atau lebih kekuatannya lebih lemah daripada poros. Di sini dalam pemilihan pasak seperti itu karena dalam ilmu permesinan kalau kita mengganti poros itu biaya produksinya, cost-nya lebih mahal. Maka yang direncanakan dalam perencanaan elemen mesin, pasak itu akan lebih lemah. Karena dalam pembuatan segi produksinya itu lebih gampang. Kemudian dalam penggantiannya lebih mudah daripada mengganti poros. Maka dari itu hal-hal yang perlu diperhatikan di sini tadi ya, berapa transmisinya yang dipindahkan, kemudian jenis materialnya. Jangan kita memilih materialnya lebih tangguh atau lebih kuat daripada porosnya. Untuk memperhatikan biaya yang digunakan dalam proses produksinya dan biaya untuk penggantiannya. Nah, ini ada contoh soal sebuah poros dengan diameter 45 mili dibuat dari baja, kekuatan yieldnya 40 mega. Kemudian sebuah parallel key ukurannya 14 mili dan ketebalannya 9 mili ya, yang dibuat dengan baja kekuatannya 340 MPa ya. Jadi bisa terlihat di sini material dari poros itu lebih kuat daripada pasak. Jadi di sini tentukan panjang pasak yang dibutuhkan jika poros dibebankan untuk mentransmisikan torsi maksimum yang diizinkan. Gunakan teori tegangan geser maksimum dan asumsi faktor keamanan adalah 2. Jadi di sini penyelesaiannya diketahui
D-nya 45, sigma untuk tegangan tarik atau sigmanya ya, itu 40 megapascal sama dengan 40 Newton per milimeter kuadrat. Lebar dari pasaknya 14, kemudian tebalnya adalah 9. Sigma dari pasaknya itu adalah 340 Newton per milimeter kuadrat dan faktor keamannya, faktor safety-nya adalah 2. Jadi berdasarkan teorinya, tegangan maksimum itu sama dengan tegangan yield dibagi dengan faktor keamanan dikalikan 2. Ya, jadinya 100 tegangan maksimumnya. Untuk poros ini tegangan gesernya adalah setengah dari tegangan yield-nya ya, dikalikan tegangan faktor keamanannya, maka ini 100. Jadi tegangan geser maksimum untuk pasaknya juga adalah dibagikan setengah ya, adalah 85 Newton milimeter kuadrat. Nah, dari sini kita mengetahui torsinya, jadi kita asumsikan bahwa torsi adalah Pi dibagi 16 dikali tegangan maksimum dikalikan D pangkat 3. Maka di sini didapatkan 1,8 kali 10 pangkat 6 Newton meter. Nah, dari sini kita ketahui untuk mencari L-nya adalah ya, torsi sama dengan L dikalikan W dikalikan tegangan geser dikalikan D per 2. Maka di sini akan didapatkan L adalah 67,2 mili. Sedangkan pertimbangan kegagalan pasak akibat crushing dari persamaan 22 ya adalah diambil tegangan gesernya, tegangan tariknya ya. Kemudian didapatkan L-nya sama dengan 104,6, diambil paling besar adalah 105 mm ya. Jadi kita bulatkan ke atas. Jadi berapa tegangan panjang pasaknya kita adalah 105 mm. Nah, ini ada latihan soal, silakan dipelajari, kemudian dijawab ya, diusahakan dijawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.